Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Waalaikumsalam kembali dengan wabarakatuh. Muhammad Nurdin dalam channel Manasik Haji Gratis. Kepada para pemirsa, terutama yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya mengucapkan selamat datang. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti video ini seterusnya. Dan dimohon keikhlasannya untuk subscribe, like, and share. Ya. Baik, pada sore hari ini saya bertemu dengan salah seorang ibu jamaah haji bimbingan Anamiroh yang ada di Bandar Lampung. Pertama, saya sebagai pembimbing Bu ya, sebagai ustadznya atau sebagai yang memberikan pengarahan, kami mengucapkan ikut berduka cita ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas berpulang ke rahmatullah suami ibu tercinta di tanah suci ya. Jadi saya ingin memberikan semacam nasihat ya, bahwa memang sebagaimana yang juga sudah disampaikan tadi malam waktu takziah, bahwa orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, siapa manusia yang cerdas? Ya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang paling banyak mempersiapkan amal-amal soleh untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas. Ya, jadi dalam hal ini saya ikut mendoakan semoga almarhum Bapak Haji Ishak Bu ya, Ishak bin Muhammad Muhammad ya, Tarmizi ya. Ahmad Tarmidi. Ahmad ya. Tarmidi. Ya, jadi Ishak bin Ahmad Tarmidi ya. Insya Allah itu husnul khotimah ya. Apa? Karena wafat di tempat yang suci, kemudian setelah melaksanakan acara suci ya, di mana seluruh rangkaian ibadah hajinya sudah selesai, rukun-rukunnya sudah berjalan semua, mulai dari kan hajinya adalah haji tamattu Bu ya, mulai dari tawaf, sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tarwiyah, sampai akhirnya wukuf, melontar jumroh, dan akhirnya ditutup dengan tawaf ifadah ya. Kemudian yang kedua yang juga kita perlu ingat kembali bahwa meninggal di sana itu adalah meninggal yang harganya mahal ya, harganya mahal. Kenapa? Karena sudah pasti disolati oleh jutaan jamaah haji. Jadi hampir tidak ada jamaah haji di Mekah itu atau di Madinah itu yang tidak ikut sholat jenazah. Hampir tidak ada, semua ikut ya. Jadi setelah selesai sholat wajib, assalamualaikum warahmatullahi, nanti ada pengumuman ya, as-sholatu alal amwat gitu ya. Jadi sholat untuk para mayit ya, mayitnya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, banyak kadang-kadang gitu ya. Nah, kemudian nanti jamaah haji ikut berdiri, ikut sholat ya. Jadi padahal sholat jenazah itu luar biasa doanya ya, doanya itu sempurna betul ya. Di dalam doa sholat jenazah itu isinya adalah supaya almarhum diampuni Allah, kemudian dijaga Allah, diselamatkan Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian diganti suasananya dengan suasana yang lebih baik ya, dengan kampung yang lebih baik daripada kampung di dunia, dengan istri yang lebih baik, dengan wa abdilhu khairan dauran min darihi wa zaujan khairan min zaujihi wa ahlan khairan min ahlihi. Jadi keluarganya lebih baik, istrinya lebih baik, dan kampungnya lebih baik. Itu isi dari sholat jenazah itu, isi dari doa sholat jenazah itu sangat bagus sekali. Nah, dan itu yang membaca jutaan ya, di tempat yang suci, di Masjidil Haram. Bahkan Bu, jujur dulu salah satu anggota jamaah ya haji yang saya bimbing
ada yang punya cita-cita ingin mati di Mekah. Demi Allah, Bu. Iya. Mereka sengaja seminggu nggak makan. Sengaja nggak makan. Sengaja disuruh makan nggak mau. Biar apa? Biar cepat sakit dan mati itu. Ternyata malah ketahuan sama siapa namanya pimpinan rombongannya sama ketua regunya, akhirnya malah dipaksa suruh makan. Makan. Akhirnya sampai rumah hidup, ya. Jadi dia betul-betul ingin mati di sana. Iya. Ya, itu ada Bu. Orangnya masih hidup sekarang. Orangnya di sekitar Jatimulyo. Nah, jadi wafat itu ada dua macam. Ada wafat yang murahan, ya, yang itulah yang nanti disebut dengan su'ul khotimah, ya. Apakah meninggal di tempat maksiat, ya, meninggal di karaoke, atau meninggal di tempat perjudian, atau meninggal lagi apa namanya bunuh-bunuhan, ya. Nah, itu. Jadi apa? Silakan Mbak Fitri, nggak apa-apa, silakan. Jadi itu termasuk meninggal yang tidak baik, ya, tidak baik. Nah, ini kalau meninggal sedang ngaji, sedang baca Quran, meninggal, sedang sujud, meninggal, sedang jalan kaki menuju ke masjid, meninggal, sedang sholat, meninggal. Nah, itu adalah meninggal yang kita idamkan. Itu namanya husnul khotimah, ya. Nah, itu yang pertama. Bapak ketika wafat itu yang mengetahui pertama kali siapa, Bu? Saya juga tahu. Oh gitu ya. Tapi kan Ibu tidak sekamar kan sama Bapak? Enggak, tapi dari pagi emang saya udah nunggu. Oh iya. Udah kerasa panas. Iya. Udah ada apa saya nunggu. Iya. Dan selama haji itu Ibu sering ngecek atau sering konsul dengan dokter ya, sering ya. Sering. Nah, jadi karena kan setiap kloter itu kan ada dokter, ada perawat, ya, ada perawat. Jadi istilahnya selalu ngecek terus ya. Oke. Sampai dibawa ke rumah sakit, kontrol. Sempat juga ke rumah sakit, ya. Ada orang 9 apa? 9. Satu mobil. Bawa ke rumah sakit, ya. Dibawa. Kemudian selama di sana kan saya pernah dengar katanya pakai kursi roda ya, Bu ya? Iya, kadang-kadang jalan. Iya. Karena memang ibadah haji itu kan fisik, Mas, ya. Iya. Fisik kuat, jadi ya fisik lah. Kalau misalnya kita nggak kuat jalan, ya otomatis harus pakai kursi roda. Nah, kursi roda itu yang mendorong bisa keluarganya sendiri. Kalau keluarganya sama-sama kuat dorong gitu. Ada yang nolong. Tapi kalau misalnya kita sendiri tidak kuat, kita bisa ngupah, ya. Ada petugas-petugas di Masjidil Haram yang pakai rompi, ya. Jadi orang-orang Arab yang memang sudah disediakan oleh pemerintah, dia pakai rompi. Ya, tugasnya hanya mendorong saja. Turun dari bis itu kan ada yang nunggu kalau mau dorong masuk. Iya, betul. Kemudian yang namanya kursi roda biasanya disediakan juga oleh hotel. Jadi hotel biasanya disediakan kursi roda. Kemudian nanti tinggal kita callingan. Jadi biasanya melalui ketua regu, dari ketua regu ke ketua rombongan, nanti dari ketua rombongan ke yang ngatur-ngatur supaya dapat kursi roda kemudian langsung dorong, ya. Jadi biasanya itu sudah satu paket. Untuk sa'i, untuk tawaf mengelilingi Ka'bah sama sa'i itu biasanya satu paket. Iya, udah kemarin. Kemarin 5 juta. Kena berapa real? 5. Oh, 5 juta ya. 5 juta itu kalau dibagi 4.000 jadi berapa ya? 5 juta bagi 4.000. Ya sekitar berapa real lah begitu ya. Karena di sana kan pakainya real. Ya. Iya. Nah, demikianlah para pemirsa yang saya muliakan, bincang-bincang singkat dan sekaligus kita turut berbelasungkawa dan kita doakan semoga almarhum Bapak Haji Ishaq bin Ahmad Tarmizi ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.